Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah minggu pagi hari ini kita mulai, kita kuduskan dan kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk menikmati setiap kasih dan anugerah Allah yang besar dalam hidup kita. Kita diberkati Tuhan, sepanjang satu minggu kita boleh beraktivitas. Dan pagi hari ini kita dilayakkan untuk datang mengagungkan, menyembah Allah, merendahkan diri di hadapan Allah dalam ibadah minggu. Kita bersama-sama akan menaikkan rasa ucapan syukur melalui pujian dari nyanyian rohani nomor 147. Nyanyian rohani nomor 147 kita nyanyikan bait pertama, dua, dan yang ketiga, Kuasamu ya Pengasihan. Pengasihan
Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama, kita akan berdoa mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga merendahkan diri, kita berdoa untuk bangsa, negara, dan gereja. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal, kami sapa, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kami umat-Mu merendahkan diri, mengucap syukur karena kasih anugerah Allah yang besar yang boleh kami rasakan setiap hari ya Tuhan. Kasih-Mu tak berhenti mengalir, kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami, baik suka maupun duka. Kami percaya kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sampai detik ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Allah masih melayakkan kami untuk datang menyembah, mengagungkan nama-Mu dalam ibadah minggu pagi hari ini. Walaupun kami lakukan ibadah minggu pagi hari ini di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih Engkau layakkan untuk datang menyembah-Mu. Tuhan berkati kami, ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh diberkati melalui pujian, diberkati melalui doa, bahkan kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, dasar dalam hidup kami, menyejukkan dan menyegarkan hati jiwa kami ya Tuhan, membangkitkan gairah hidup kami, membangkitkan gairah rohani kami, semangat kami di dalam kami bersekutu di dalam Tuhan, membangkitkan semangat kami di dalam kami menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Engkau tempatkan dan berada Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia boleh menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GITJ Kedung Penjalin, beserta dengan pepantan yang ada ya Tuhan, pepantan Ngemplek, pepantan Bucu, dan pepantan Cepogo. Tuhan berkati mereka, berkati iman mereka, berkati rohani mereka, gairah semangat mereka. Tuhan Yesus memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati ya Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan memberkati, usaha mereka Tuhan memberkati, ladang-ladang kebun mereka Tuhan memberkati, apa yang mereka tanam Tuhan berkati, sehingga boleh menghasilkan hasil yang terbaik, dan jemaat-Mu boleh mempersembahkan dan memuliakan Allah melalui hasil dan jerih lelah mereka ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan rumah tangga mereka Tuhan. Engkau berkati yang bergumul dalam pendidikan, teman hidup Tuhan berkati, yang saat ini sakit baik di rumah sakit maupun di rumah, satu persatu kami bawa. Tuhan tengok mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati, sehingga dalam nama Tuhan Yesus mujizat kesembuhan itu terjadi Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawat umat-Mu GTJ Kedung Penjalin ini ya Tuhan, lawatlah ya Tuhan Yesus, sehingga benar-benar jemaat-Mu menjadi jemaat yang bertumbuh dan berkarakter seperti Kristus. Kami berdoa untuk gembala yang ada, BPG, BPKJ, majelis atau penatua diaken yang ada. Kami berdoa untuk pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus yayasan, karyawan yang ada, pembina remaja, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu
dari sekolah minggu sampai lansia, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Tuhan Yesus dalam perjuangan dan di tengah-tengah pergumulan menghadapi COVID-19 ini, Tuhan memberkati Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagaimana ketaatan mereka akan himbauan-himbauan dari pemerintah PGI dan sinode yang ada. Kami juga membawa akan bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai. Tuhan Yesus, Engkau berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Ampuni dosa-dosa bangsa negara kami Indonesia. Lawatlah bangsa negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa negara kami ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah persoalan, pergumulan bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Allah tidak meninggalkan bangsa negara kami Tuhan. Karena bangsa negara kami ada dan boleh merdeka, itu karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya di balik semuanya ini Tuhan, bangsa Indonesia menghadapi COVID-19, Tuhan punya rencana yang terindah bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia yang berjuang untuk mengatasi COVID-19. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kebersamaan, satu visi, satu tujuan, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia bisa bersatu padu mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan semangat mereka, pekerjaan mereka Tuhan, dari Bapak Presiden sampai tingkat RT RW. Tuhan berkati. Demikian juga untuk para tenaga medis, tenaga relawan Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati semangat mereka, melindungi mereka, menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Masyarakat Indonesia, Tuhan Yesus yang akan memberkati Tuhan, supaya mau taat akan himbauan-himbauan pemerintah Indonesia ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, saudara kami sama kami yang sedang mengalami bencana alam, banjir, tanah longsor, Tuhan Yesus yang akan memberkati ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintahan kami ya Tuhan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, Kecamatan Longgo dan dusun kami Karanggondang ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Dusun kami yang dipimpin oleh Bapak Haji Ronji, Tuhan Yesus yang akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami haturkan dan minta berkat hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian pembacaan akan kebenaran firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama,
dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tema khotbah atau tema renungan pagi hari ini, buktikan kedewasaan imanmu. Buktikan kedewasaan imanmu. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita keseharian, kita kadang atau bahkan sering menjumpai orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sudah dewasa dalam iman. Tetapi perilaku dan perkataannya menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Mereka hidup dalam kesombongan. Mereka hidup dalam kemabukan. Mereka hidup dalam seks bebas. Mereka hidup dalam perdukunan. Mereka tidak mau taat pada aturan yang ada karena mereka merasa sudah tahu. Bahkan beranggapan yang penting taat pada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak perlu taat pada aturan-aturan yang ada. Mereka hidup dalam perkelahian. Mereka hidup dikuasai dengan rasa dendam. Itu realita yang ada. Jadi sangatlah jelas bagaimana kita bisa melihat iman yang dewasa melalui sikap dan perilaku keseharian. Kita bisa melihat apakah seseorang itu dikatakan sudah memiliki iman yang dewasa atau tidak. Kita akan melihatnya melalui karakternya, melalui perilaku dalam kehidupan hari lepas hari. Bagaimana hubungan dengan Tuhan Yesus? Apakah mereka beres? Apakah mereka memiliki hubungan yang dekat, yang intim, memiliki persekutuan yang dekat secara pribadi dengan Allah? Kita akan melihat bagaimana dengan hubungan sesama. Itu terlihat bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Orang mengatakan, saya orang yang dewasa dalam iman, saya rajin pelayanan dan lain sebagainya. Tapi realita yang ada, mereka memperlakukan orang lain semena-mena. Itu menunjukkan bahwa mereka belum bisa dikatakan dewasa di dalam iman. Apakah mereka sudah taat pada aturan-aturan yang ada? Atau justru mereka hidup sakarepe dhewe? Tidak mau peduli dengan orang lain. Tidak mau peduli akan keselamatan orang lain. Yang penting saya, aku, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Tidak ada kepedulian terhadap keselamatan orang lain. Itu menunjukkan bahwa mereka hidup dikuasai oleh rasa egois. Hidup sakarepe dhewe. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks kita saat ini, di mana jemaat Korintus adalah jemaat yang besar. Itu jemaat Korintus. Jemaat yang besar dan juga disebut sebagai jemaat metropolitan. Tentu saja dalam perekonomian jemaat Korintus sangat mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Yang sangat pesat. Mengapa? Karena perekonomian di kota Korintus itu ditunjang dengan kota pelabuhan yang besar di Korintus. Kota pelabuhan yang terkenal. Sehingga ekonomi jemaat Korintus pada saat itu sangatlah makmur. Dan juga pendidikan juga maju. Itu situasi kondisi dalam Korintus. Karena ditunjang dengan pelabuhan,
yang luar biasa, yang terkenal, yang besar, sehingga itu menumbuhkan perekonomian yang sangat pesat, yang sangat makmur. Bahkan tidak hanya dalam hal perekonomian, tetapi pendidikan pun sangat maju. Tetapi ada persoalan di sini. Tetapi semuanya itu tidak disertai dengan kedewasaan rohani. Ini yang menjadi persoalannya. Kehidupan moral sangatlah bobrok. Itu di konteks Korintus. Sisi lain mereka maju, tetapi kehidupan rohani, kehidupan moral mereka sangat bobrok. Jemaat Korintus hidup dalam kesehariannya hanya untuk memuaskan nafsu dosanya, yaitu setiap hari tanpa ada rasa malu melakukan dosa perzinahan dan kekerasan. Itulah konteks yang terjadi di jemaat Korintus. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dengan dasar itu Rasul Paulus menyatakan kondisi jemaat Korintus saat itu masih hidup sebagai manusia duniawi atau sarkikois yang belum dewasa dalam Kristus. Mereka hidup sebagai manusia rohani atau pneumatikois dalam bahasa Yunani. Ada tiga hal. Kalau kita melihat secara manusia, mereka belum disebut sebagai manusia yang dewasa secara rohani atau orang Kristen yang masih hidup secara kedagingan. Ada tiga hal yang membuktikan. Di ayat 2 kita akan melihat. Yang pertama secara pengajaran. Nah, jemaat Korintus secara pengajaran, jemaat Korintus bisa dikatakan masih seperti bayi. Susu yang mereka terima bukan makanan keras. Artinya apa? Artinya jemaat Korintus mereka tidak senang kalau mendengarkan firman Tuhan itu menyinggung dirinya. Mereka mengatakan pengkhotbahnya menyindir saya dan lain sebagainya. Mereka mulai putus asa, mereka kecewa, mereka marah. Mereka meninggalkan Allah, meninggalkan gereja, tidak suka dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mereka dikatakan belum dewasa secara rohani. Mereka masih seperti bayi, susu yang mereka terima bukan makanan keras. Dan ini sering kita jumpai, bahkan terjadi dalam diri kita pribadi. Yang kedua secara karakter, ayat 3. Mereka masih hidup dalam kedagingan. Perhatikan di ayat 3. Mereka hidup dalam dosa. Jadi setiap hari jemaat Korintus terus menerus hidup dalam dosa. Hidup dalam nafsu. Hidup dalam amarah. Hidup di dalam dendam, kemabukan, perzinahan, perselisihan, konflik, dan iri hati. Itu mereka secara karakter. Dan ini mungkin ada juga yang ada dalam pribadi kita. Kita dikuasai dengan iri hati. Kita dendam. Kita dikuasai dengan kemabukan, amarah, dosa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam hal iman, perhatikan. Hidup berpusat atau bergantung pada manusia. Tidak hidup berpusat atau bergantung pada Kristus. Sehingga jemaat Korintus dalam konteks ini ada golongan. Ada yang mengatakan golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus. Ini menunjukkan bahwa mereka sedang membangun sekat-sekat yang ada, gap-gap yang ada. Nah, terkadang dalam kehidupan bergereja, kita sedang membangun sekat-sekat yang ada. Ini golongan yang pinter, golongan yang sarjana, ini golongan yang SD, ini golongan yang ekonominya menengah ke bawah, menengah ke atas. Masih ada sekat-sekat. Ini menunjukkan bahwa kita atau mereka saudara belum dewasa dalam iman. Karena apa? Masih terbentuk dengan yang namanya sekat-sekat, kelompok-kelompok yang ada. Ini yang sering terjadi. Mungkin kita bertanya, saya rajin pelayanan Pak, saya rajin gereja, iya. Tapi realita itulah yang akan menjawab. Perilaku kita keseharian itu yang akan menjelaskan mereka dewasa atau tidak. Hanya orang-orang Kristen yang mengatakan dewasa, tapi masih membangun sekat-sekat yang ada, golongan, kelompok ini dan itu. Ini yang sering-sering terjadi. Sehingga Paulus juga menjelaskan bagaimana manusia yang dewasa secara rohani. Secara pengajaran, seperti orang dewasa, bisa menerima makanan yang keras. Ketika mendengarkan firman Tuhan dan mengenai dirinya, mereka mengucap syukur. Karena diingatkan oleh Tuhan melalui firman yang didengarnya.
Mereka merendahkan diri ketika mendengar firman Tuhan. Ketika menyentuh, karena firman itu seperti pedang bermata dua. Ketika menusuk itu sangat sakit. Itu berarti apa? Ketika firman itu menyentuh kita, menyentuh saudara, menyentuh jemaat, firman itu sangat sakit. Tapi kesakitan yang disebabkan karena firman itu akan membuat kita merasakan kenikmatan yang dari Allah luar biasa. Orang yang dewasa adalah mau menerima itu. Yang kedua, secara karakter, perbandingan. Mereka hidup sebagai orang rohani. Artinya apa? Hidup menghasilkan buah-buah roh. Perilaku, bagaimana mereka hidup di dalam kasih. Bagaimana mereka hidup saling menopang satu dengan yang lain. Bagaimana mereka hidup memperlakukan orang lain. Ora sakarpe dhewe, juga memikirkan keselamatan orang lain. Memikirkan kenyamanan orang lain. Bukan sakarpe dhewe. Yang ketiga, dalam hal iman, mereka hidup berpusat pada Allah. Hidupnya mengandalkan Allah, berkarakter Kristus, tidak ada sekat atau ego kelompok atau ego pribadi. Secara iman, yang menjadi titik pusat dalam hidupnya itu adalah Kristus. Yang menjadi titik pusat karakternya adalah Kristus. Bagaimana mereka memiliki karakter Kristus sehingga tidak ada sekat-sekat dalam hidupnya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dengan kondisi seperti sekarang ini, iman kita sebagai orang percaya benar-benar diuji oleh Allah. Apakah kita tetap hidup di dalam Allah atau kita hidup dalam ego kita? Apakah kasih kita kepada sesama benar-benar kelihatan atau justru kita tidak peduli pada sesama kita? Karena kita beranggapan yang penting kita senang sia dan tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Kita nggak mau peduli. Ketaatan kita juga sedang diuji oleh Allah. Apakah kita mau taat pada aturan-aturan atau himbauan pemerintah dan gereja atau justru tidak menghiraukannya sama sekali? Disinilah akan kelihatan sejauh mana kedewasaan iman saudara. Dengan melihat dan memperhatikan renungan di atas, marilah kita mengoreksi hidup kita. Apakah hidup kita sebagai orang Kristen atau orang percaya yang sudah bertahun-tahun sudah dikatakan dewasa di dalam rohani, dewasa dalam Tuhan, dewasa di dalam karakter Kristus? Kalau belum, sikap mana yang perlu kita rubah agar hidup kita benar-benar bisa memperlihatkan sebagai orang yang dewasa dalam rohani? Mari kita merendahkan diri, kita mengoreksi sifat karakter mana yang perlu kita rubah. Kita tunjukkan dengan situasi kondisi di sini seperti ini. Iman kita sedang diuji oleh Allah. Ketaatan kita sedang diuji oleh Allah. Kasih kita sedang diuji oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu mengingatkan kami Tuhan. Agar kami memiliki dewasa iman, dewasa rohani, berkarakter Kristus. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Agar kami menjadi orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama, kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur karena berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Dan kita juga naikkan pujian dari nyanyian rohani nomor 190. 190 kita nyanyikan bait pertama, 2, dan ketiga. Bangkit bagi Yesus pahlawan malangnya, kibarkan panji raja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu yang akan mengalahkan segala seteru. Hai bangkit bagi Yesus dan ikut tentara ke medan perjuangan, dengar nafirinya. Meskipun tak terbilang pasukan seteru, percaya bahwa Yesus menjadi kuatmu. Hai bangkit bagi Yesus dan harap kuatnya. Tenang kamu sendiri, tentukan semangat. Perlu diperjuangkan, senjatamu lengkap. Berdoa dan berjaga, dan tahanlah tetap. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama, kita akan mendoakan persembahan dan kita juga akan terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidup kami, kami membawa persembahan yang sudah diaturkan oleh jemaat-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya. Tuhan Yesus yang memberkati. Dan apa yang diperbuatnya, Tuhan berkati berhasil ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai kami Tuhan. Dan kami juga mau pulang dan juga melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan memberkati. Terimalah berkat dari Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.